Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang berjalan di depan kami, sehingga kami tidak takut melawan kuasa kegelapan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kemenangan melawan tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah situasi di mana masyarakat begitu penuh dengan kemarahan dan terjadi beberapa kerusuhan di berbagai tempat di Indonesia. Ya Tuhan, kami mau ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menenangkan hati dan pikiran kami pada saat kami datang menyembah kepada Engkau. Urapilah hamba-Mu supaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang diberitakan dan jemaat akan diberkati. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Bersyukur kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kemarin sore saya menerima beberapa warta ya, informasi GKI Gunung Sahari hari ini mengadakan kebaktian secara online, memberitahukan supaya jemaat bisa menyembah Tuhan melalui Zoom maupun melalui YouTube. GKI Bungur juga melakukan hal yang sama, dan beberapa gereja. Memang suasana ibu kota di beberapa tempat itu terasa sangat menegangkan. Ada rumah-rumah yang dijarah, ada kendaraan yang dibakar, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Itulah sebabnya pagi hari ini tidak ada yang kebetulan, kita akan disapa oleh firman Tuhan, yaitu satu tema. Ini temanya sudah lama ya, saya terima surat undangan itu sudah beberapa bulan yang lalu, tetapi persis hari ini itulah firman yang sangat kita butuhkan, berani menghadapi tantangan. Kita tadi sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul, di mana Barnabas dan Saulus yang diutus oleh Tuhan melalui kuasa peurapan daripada Roh Kudus, meminta mereka untuk menyampaikan kabar kebenaran daripada firman Tuhan kepada jemaat, kepada orang-orang yang ada di pulau ya, di satu tempat yang dinamakan dengan Seleukia. Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat bahwa firman Tuhan hari ini berbicara bagaimana Paulus dan Barnabas menghadapi begitu banyak tantangan dan rintangan pada saat mereka mau memberitakan Injil kebenaran. Tadi pagi Pak Randy memberitahukan bahwa kemarin dia menikmati makanan yang enak di Alam Sutra. Itu adalah restoran seafood, dan saya juga sangat senang dengan ikan, udang, dan beberapa makanan seafood lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku harus tahu, pada saat kita menikmati makanan itu, ada nelayan yang senantiasa menghadapi tantangan, menghadapi ombak angin yang kencang, karena mereka akan harus pergi melaut untuk bisa mendapatkan tangkapan ikan yang akan kita nikmati, apakah itu steam Hongkong ataupun bumbu kecap ya. Bapak Ibu Saudaraku, nelayan yang berani menghadapi tantangan badai di dalam laut yang begitu menggelora, itulah yang akan membuahkan hasil, yang akan dapat menangkap ikan ya, kemudian beberapa seafood yang lain yang bisa kita nikmati.
Di dalam gelombang tantangan, iman kita juga ditempa dan rencana Allah akan dinyatakan pada saat kita bisa mengatasi berbagai masalah dan kesulitan yang kita hadapi pada saat kita mengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah. Jadi mereka pergi untuk memberitakan Injil itu bukan kehendak pribadi, bukan karena mereka ingin populer, bukan karena mereka ingin mencari nama, tetapi itu jelas dikatakan karena panggilan Roh Kudus. Karena mereka diutus oleh Roh Kudus, maka mereka berangkat ke daerah yang asing, daerah yang baru, daerah yang belum mereka ketahui. Ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, melakukan berbagai hal. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan suara Roh Kudus. Mereka dibisiki oleh Tuhan untuk membeli jet pribadi, untuk mengadakan penginjilan supaya lebih efektif. Apakah benar? Apakah mereka membeli pesawat pribadi itu untuk kenyamanan dan kemewahan dan gengsi mereka sebagai pendeta yang besar yang mempunyai jemaat yang banyak? Ataukah mereka sungguh-sungguh mendapatkan bisikan daripada Roh Kudus? Bapak Ibu Saudaraku, kita harus ingat bahwa di dalam melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan, kita penting sekali untuk bisa membedakan mana suara Roh Kudus dan mana kehendak pribadi kita. Itulah sebabnya kita boleh menyaksikan hamba-hamba Tuhan yang besar, tetapi pada saat mereka menyampaikan firman Tuhan, apakah jemaat itu meninggikan Tuhan, ataukah mereka mengagungkan hamba Tuhan yang berbicara kepada mereka? Mereka mengkultuskan hamba Tuhan yang berbicara, meninggikan diri karena pencapaian yang luar biasa yang sudah dicapai selama ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus hati-hati di dalam melakukan pelayanan, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kita harus terus menyelidiki hati kita. Apa motivasi saya melakukan ini? Apa motivasi saya melakukan perjalanan misi ke Kalimantan? Apakah saya sungguh-sungguh peduli? Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi jiwa yang terhilang? Ataukah jangan-jangan saya ingin mendapatkan nama, saya ingin dipuji? Dikatakan orang yang sosial, yang rela untuk mengorbankan waktu dan dana mengadakan perjalanan misi. Pada saat kita melakukan pelayanan untuk mengajar, untuk membesuk, apakah sungguh-sungguh itu adalah dorongan daripada Roh Kudus karena kita mengasihi mereka yang terhilang? Bapak Ibu Saudaraku, Paulus dan Barnabas, mereka berhadapan dengan Bar Yesus pada saat itu. Seorang tukang sihir yang disebut juga Elimas, yang menentang mereka dan berusaha menghalangi sang gubernur untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa pada saat kita memutuskan untuk melayani Tuhan, pada saat kita mau terjun di dalam pelayanan, kita pasti akan menghadapi berbagai rintangan dan halangan. Tidak semua orang senang menyambut kita dengan penuh sukacita, apalagi kalau agak menonjol di dalam pelayanan. Ada saja yang merasa iri hati, ada saja yang akan menjelek-jelekkan, akan memfitnah kita dari belakang. Itulah tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi pada saat kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Paulus
serta Barnabas mengalami hal yang sama. Mereka dihalang-halangi oleh tukang sihir, oleh orang yang mempunyai pengaruh juga di tempat itu, yang adalah kawan daripada gubernur. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mendapatkan janji dari Tuhan bahwa pada saat kita berani untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi di dalam melakukan pelayanan, Roh Kudus akan menyertai kita. Setiap pekerjaan Tuhan pasti menghadapi oposisi, baik secara rohani maupun manusiawi. Tidak bisa dipungkiri, ya, kita mau ada yang sungguh-sungguh melayani, tetapi ada saja yang mengkritik, yang mencoba melihat sisi negatif. Dan ini terjadi di dalam segala aspek. Ada pejabat negara yang begitu baik misalnya, yang sudah melakukan kontribusi selama bertahun-tahun membantu membangun negara kita, tetapi hanya karena satu ucapan slip of tongue misalnya, hanya ucapan yang mungkin di dalam konteks yang berbeda, wah sekarang dihujat, dikritik, dilecehkan, direndahkan. Terkadang kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi tidak selalu mendapatkan tanggapan yang positif. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus berani pergi ke suatu tempat untuk memberitakan firman Tuhan. Dia karena bukan melakukan itu dari kehendak pribadi, tetapi karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia melakukan dan dengan penuh keyakinan. Dengan penuh Roh Kudus dia menegur dengan tegas dan menghardik Elimas, sehingga ia menjadi buta untuk sementara waktu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pada saat kita melakukan pelayanan, pada saat kita mengikut Kristus, tidak perlu ragu-ragu. Mungkin ada yang mencoba untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Mungkin ada yang tidak senang kalau gereja mengalami kemajuan, tetapi kita harus tetap teguh. Kita yakin bahwa Tuhan yang memimpin kita, kita akan meneruskan pekerjaan Tuhan dengan penyertaan daripada Roh Kudus. Kita harus yakin bahwa kuasa daripada Tuhan lebih besar daripada kuasa-kuasa si jahat yang mencoba untuk menghalangi. Selama pelayanan saya di GKI Bajem Alam Sutra, sejak dari perintisan kami memulai pos PI di Alam Sutra, menghadapi begitu banyak rintangan, menghadapi begitu banyak tantangan. Karena jemaat yang sedikit, lalu harga properti di Alam Sutra itu begitu tinggi, harga sewanya sangat mahal. Kami pernah menyewa satu tempat ibadah hampir 2 miliar. Untuk sewa saja 2 M selama 3 tahun. Jemaatnya masih sedikit. Tantangannya apa? Tantangannya adalah bahwa ada saja yang memikirkan, waduh, secara hitung-hitungan gak masuk, gak bisa. Ada yang menyarankan supaya ini gak bisa diteruskan. Bagaimana bisa menjalankan pelayanan dengan kondisi seperti itu, biaya begitu tinggi. Tantangan demi tantangan kita hadapi. Tapi bersyukur kepada Tuhan yang terus memberikan penyertaan, sehingga hari demi hari jemaat kami disertai pelayanan Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan akhirnya bukan hanya kami menyewa, tapi bisa membeli tempat ibadah walaupun masih separuh, sebagiannya masih harus diupayakan. Itulah penyertaan Tuhan yang begitu nyata pada saat kita melakukan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Bukannya kita ingin mencari nama, tapi kita ingin supaya pelayanan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang ditinggikan, yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku, sang gubernur akhirnya percaya
karena melihat kuasa Allah yang nyata. Pada saat Paulus menegur si tukang sihir itu, sehingga tangan Tuhan bekerja, matanya menjadi buta. Itu adalah kuasa yang begitu jelas, sehingga itu yang membuat gubernur percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak hal pada saat kita peka terhadap pimpinan Tuhan, kita harus yakin bahwa mujizat masih terjadi. Hal-hal yang kita lakukan untuk Tuhan, kita yakin pada saat dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, Tuhan berkati, Tuhan sertai, maka kita akan melihat mujizatnya. Amin. Tantangan yang besar justru membuka jalan bagi orang lain untuk diselamatkan. Kadang-kadang kalau berjalan biasa saja, day by day, seolah-olah tidak ada halangan, tidak tantangan, rutin. Memang tidak ada begitu banyak halangan pada saat kita melakukan pelayanan. Justru itu harus menjadi kewaspadaan bagi kita. Jangan kita terlalu nyaman di dalam comfort zone. Kita justru harus melihat apa yang bisa kita lakukan lagi untuk memajukan tubuh Kristus, untuk memajukan gereja kita. Pekerjaan dan pelayanan apa lagi yang perlu kita dobrak, perlu kita lakukan supaya tubuh Kristus boleh terus berkembang, jiwa-jiwa boleh terus dimenangkan. Bapak Ibu Saudaraku, berani menghadapi tantangan bukan berarti kita tidak takut, melainkan kita memilih untuk tetap berjalan bersama Tuhan di tengah ketakutan. Pasti pada saat kita mengalami kesulitan dan tantangan yang besar, ada ketakutan. Itu adalah manusiawi. Itu adalah sesuatu yang alami. Sebagai manusia kita pasti akan memikirkan bagaimana masa depan, bagaimana keselamatan kita, bagaimana dengan anak kita, dengan cucu kita, ya, kondisi ekonomi, kondisi sosial politik, semuanya itu akan pasti mempengaruhi kita. Tetapi pada saat kita berjalan bersama Tuhan, disertai oleh Tuhan, di tengah-tengah ketakutan kita akan dimampukan. Paulus berani bukan karena ia kuat, tetapi karena Roh Kudus yang menyertainya. Kita tahu bahwa sebenarnya Paulus di dalam melakukan pelayanan, dia banyak sekali menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan yang berat. Dia pernah disiksa, dia pernah dianiaya. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan yang memimpin dia melakukan pelayanan, maka dia bisa menjadi kuat karena ada kuasa daripada Roh Kudus. Kita di dalam melakukan pelayanan sangat membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Kalau kita melakukan atas kekuatan diri sendiri, percayalah satu saat kita pasti akan lemah, kita pasti akan capek. Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita yakin bahwa tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan akan bisa kita hadapi. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kondisi tidak baik-baik saja. Kita melihat ada begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang telah mencederai, yang telah melukai hati rakyat. Keadaan ekonomi tidak baik-baik saja, inflasi yang tinggi, harga-harga komoditas yang naik, sehingga purchasing power, daya beli masyarakat semakin menurun. Beberapa jemaat mengeluhkan, dia dagangannya sepi. Ada seorang rekan penterjemah yang buka toko elektronik mengatakan, waduh Musa, omset kami sekarang itu turun udah 40%. Ada yang sudah tidak mampu lagi melanjutkan usaha karena sudah tidak untung lagi. Ada yang sudah juga di PHK karena perusahaan tidak mampu melanjutkan usaha.
masalah ekonomi begitu nyata di tengah-tengah masyarakat dan mungkin juga terjadi di dalam gereja. Belum lagi kondisi ekonomi seperti ini pasti memicu konflik-konflik dalam keluarga. Keadaannya tegang, ya, penerimaannya kurang, biayanya tetap bahkan semakin tinggi, percekcokan antara pasangan, antara anak orang tua terjadi di dalam rumah di tengah-tengah situasi seperti ini. Itulah tantangan yang kita hadapi sehari-hari, yang tidak jarang mengakibatkan penyakit mulai berdatangan. Ada yang menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan, menghadapi penyakit yang terus menggerogoti kesehatan. Sudah lama tidak sembuh-sembuh. Ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun bergumul dengan sakit penyakit yang tidak kunjung pulih total. Bapak Ibu Saudaraku, tantangan demi tantangan akan kita hadapi, kesulitan demi kesulitan akan kita hadapi. Itu ada sesuatu yang real, yang nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahkan kita akan mendapatkan tantangan iman pada saat kita mau mencoba untuk memberitakan Injil. Banyak orang yang mungkin apatis, skeptis, mereka tidak lagi percaya adanya Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia ini yang begitu mudah mendapatkan segala sesuatu, teknologi yang sudah berkembang. Bapak Ibu Saudaraku, itulah tantangan yang kita hadapi. Tetapi tantangan itu bukanlah akhir, melainkan kesempatan bagi kuasa Allah dinyatakan. Pada saat kita berani menerima dan menghadapi tantangan demi tantangan di dalam hidup kita, maka kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai. Akhirnya kita boleh melewati dan kita melihat ke belakang. Waduh, ada persoalan dan kesulitan yang begitu besar yang sudah kita alami, yang sudah kita lewati, dan kita boleh sampai dalam hari ini karena penyertaan daripada Tuhan. Dan hal yang perlu kita ketahui supaya kita bisa melewati dan menghadapi tantangan dan berhasil mengatasi tantangan itu, maka hal pertama yang harus kita ingat adalah fokus pada panggilan Tuhan, bukan pada ketakutan. Kalau kita melihat sekitar kita, kalau kita melihat waduh, ya, kondisi begitu sulit untuk memberitakan Injil, untuk mengajak orang, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Begitu banyak tantangan di tengah-tengah masyarakat yang begitu tidak peduli, acuh tidak acuh, yang sangat individualitis. Banyak sekali masalah dan kekhawatiran akan kita hadapi. Tetapi pada saat kita fokus kepada panggilan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk melakukan pelayanan, yang melakukan pekerjaan Tuhan, maka pandangan kita akan terus terfokus kepada Tuhan. Kita akan mampu untuk mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, jangan biarkan ketakutan menguasai. Ingat siapa yang memanggil kita. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang membangkitkan orang mati. Kalau kita yakin ini ada kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi kita, bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk mencari nama sendiri, bukan untuk keuntungan pribadi kita, maka kita dengan yakin melakukannya, dengan penuh keberanian. Entah di dalam pekerjaan, saya yakin ada jemaat yang menghadapi tantangan mempertahankan iman pada saat melakukan pekerjaan. Pada saat pimpinan mengatakan tolong buatkan dong 2 macam pembukuan, yang satu internal, yang satu untuk laporan pajak. Ini adalah tantangan. Ya, keuntungan perusahaan sekian M harus dibuatkan bagaimana caranya supaya yang ditampilkan untuk pajak hanya sekian juta saja. Itu adalah tantangan di dalam pekerjaan.
sebagai pengusaha bagaimana bisa melakukan usaha dengan jujur, dengan tidak melakukan kecurangan di dalam kualitas produk, di dalam memasarkan produk dan sebagainya. Itu ada tantangan dalam pekerjaan yang sehari-hari kita jumpai. Tantangan di dalam pelayanan. Kita ingin supaya boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi tantangan mungkin terkadang datang dari keluarga. Pasangan merasa kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk pelayanan, tidak seimbang. Nah, ini yang harus kita minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana kita boleh bijaksana sebagai kepala keluarga, bagaimana sebagai istri, sebagai suami, sebagai papa boleh menjaga keseimbangan antara memperhatikan kebutuhan keluarga dan juga pelayanan. Pada saat kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, meminta hikmat daripada Tuhan supaya kita mampu untuk membagi waktu dengan baik, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar pada saat kita menghadapi kesulitan yang besar. Hal kedua yang perlu kita ingat adalah menghadapi tantangan dengan iman, bukan dengan kompromi. Pada saat gerakan LGBT begitu semarak melanda berbagai negara, melanda berbagai kota-kota besar, ada gereja-gereja yang sudah mulai kompromi, mengatakan bahwa ini adalah hak asasi manusia. Mereka juga ingin dihargai, ingin supaya mendapatkan penerimaan. Ya benar, tapi kita harus tahu apa yang boleh dikompromi, apa yang harus kita pegang teguh. Kita menghadapi tantangan dengan iman, dengan bersandarkan pada kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat hal apa yang tidak boleh dikompromi. Kita sering tergoda untuk mundur pada saat kita menghadapi berbagai masalah. Kita tergoda untuk give up, menyerah. Pada saat kita melihat, waduh, kesulitannya terlalu besar, kita diminta untuk boleh membangun satu tempat ibadah yang besar, untuk memperkirakan, untuk merencanakan supaya pertumbuhan jemaat. Kita merasa ini adalah satu pekerjaan yang terlalu besar, tidak mungkin bisa kita lakukan. Tetapi apakah itu adalah kekhawatiran dan ketakutan kita sendiri? Apakah itu kita sungguh-sungguh mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus yang menginginkan kita melakukan sesuatu? Murid Kristus dipanggil untuk berpegang teguh pada kebenaran, meskipun terkadang akan melawan arus. Kita tahu sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, seringkali hal yang kita lakukan itu dianggap bodoh oleh dunia. Mereka mengatakan zaman sekarang ini mana bisa kita berlaku jujur di dalam berdagang, di dalam usaha. Mana bisa kita melakukan sesuatu tanpa adanya sedikit manipulasi. Tapi apakah kita berani untuk tetap berpegang pada kebenaran? Ataukah kita akan ikut arus? Bapak Ibu Saudaraku, hal terakhir yang akan memampukan kita untuk bisa menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita adalah andalkan kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan manusia. Kita harus yakin dan percaya tanpa pimpinan Roh Kudus dan tanpa penyertaan Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukan pekerjaan Tuhan yang maha sulit. Saulus dikatakan
penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Nah, sekarang kita lihat efeknya, hasilnya langsung kelihatan. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Engkau akan menjadi buta. Dan seketika itu juga tukang sihirnya itu buta. Kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi kita tidak perlu ragu pada saat kita mengikut Kristus. Tidak perlu ragu pada saat kita melakukan pekerjaan Tuhan. Keberanian sejati lahir bukan dari semangat manusiawi, tetapi dari kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Kita perlu doa. Saya melihat tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat baik. Ada doa pagi, ada doa malam, ada persekutuan komisi. Itu yang akan menjadikan kita semakin kuat, semakin teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang akan mengingatkan kita untuk terus kuat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Di dalam doa, firman, dan hidup dalam roh, itu sangat penting. Kita bisa menghadapi masalah rumah tangga, tekanan hidup, bahkan juga rintangan rohani hanya pada saat kita bersandar kepada Tuhan. Masalah-masalah di dalam keluarga itu ada masalah yang real. Kita minta, kita perlu pertolongan dari Tuhan. Pada saat kita berani menghadapi tantangan dengan iman, maka hidup kita akan menjadi kesaksian yang membawa orang lain kepada Kristus. Tuhan akan memberikan kita kekuatan sehingga kehidupan kita boleh menjadi kesaksian membawa orang lain kepada Kristus. Ketika kita berani menghadapi tantangan iman, kuasa Tuhan bekerja. Ini sudah dibuktikan melalui firman Tuhan yang kita baca dengan jelas. Pada saat Paulus dan Barnabas melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan kebenaran dengan pimpinan Roh Kudus, kuasa Tuhan dinyatakan. Gubernur diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Menutup firman Tuhan, hari ini saya ingin men-sharingkan pelayanan yang saya juga lakukan di luar gereja, yaitu pelayanan di Hagai Institute. Satu pelayanan yang membina, melakukan seminar untuk pemimpin-pemimpin, baik pemimpin rohani maupun pemimpin sekuler. Mengadakan seminar kepemimpinan untuk memperlengkapi para pemimpin rohani maupun sekuler untuk melakukan pekerjaan di marketplace dengan lebih baik, dengan penuh kuasa daripada Roh Kudus. Sebenarnya pada saat kita melihat seminar ceramah itu banyak sekali diadakan oleh gereja dan kebanyakan adalah gratis. Itu sebabnya bisa dibayangkan betapa sulitnya pelayanan yang dilakukan oleh Hagai, ya, karena seminar yang diadakan itu berbayar dan bayarnya setiap peserta itu harus membayar dengan cukup mahal, 3 juta, 5 juta untuk beberapa hari. Itulah tantangan yang dihadapi untuk bisa mengajak, meyakinkan pemimpin, orang-orang untuk ikut di dalam seminar. Terkadang panitia berkumpul mempersiapkan satu seminar selama berbulan-bulan. Banyak brosur yang sudah disebarkan, diedarkan, dan approach pendekatan pribadi juga dilakukan. Tetapi pada saat melihat, waduh, harus 5 hari berturut-turut, kemudian juga harus menginap dan harganya begitu mahal, sangat sulit untuk bisa mendapatkan peserta. Seringkali 1 minggu sebelum seminar diadakan, yang mendaftar cuma 2 orang, 3 orang. Berkali-kali kejadian yang serupa terjadi, tapi tantangan begitu besar. Tapi saya menyaksikan sendiri betapa setiap kali 1 hari, terkadang 2 hari sebelum seminar diadakan, jumlah pesertanya memenuhi kuota minimum. Karena pada saat kita menyewa tempat, menyewa aula di
di hotel, ya, di tempat-tempat pertemuan itu ada minimum yang harus dimungkinkan untuk diadakannya satu seminar. Tetapi Tuhan terus menyertai dan pelayanan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan ada begitu banyak pemimpin-pemimpin, ada manajer, ada direktur, ada GM, ada pendeta, ada evangelis yang diberkati melalui pelayanan yang dilakukan oleh Hagai. Dan mereka diutus untuk sungguh-sungguh mempunyai integritas di dalam menjalankan pekerjaan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, pada saat kita taat kepada pimpinan Tuhan, pada saat kita melakukan apa yang dikehendaki Roh Kudus, maka Tuhan akan menyertai kita, akan memberkati apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menyertai pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dengan begitu jelas. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami melakukan pekerjaan-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kami, memberi kami kekuatan untuk taat dan setia melakukan pekerjaan Tuhan. Berkati Gembala Sidang, Pendeta Randy bersama dengan hamba Tuhan, pengurus majelis setempat, berkati gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Yunus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan dengan membacakan pengakuan iman kita bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita masing-masing punya handphone. Handphone ini alat yang bisa dipakai untuk kebaikan, tapi juga sebaliknya bisa mendatangkan hal yang negatif. Itu sebab di tengah-tengah situasi seperti ini, semalam saya membaca dan mendengar dari Kompas bagaimana gubernur Gubernur Jakarta memberikan satu penjelasan tentang situasi Jakarta. Kemarin kalau kita mau naik Transjakarta itu semuanya nggak diaktifkan. Tapi hari ini beberapa tempat halte yang ada dibakar sudah mulai diperbaiki, dan gubernur menyatakan hari ini baik Car Free Day, kita tahu ya kalau Car Free Day kan biasa orang suka kumpul itu daerah Sudirman, tetap dijalankan, tetap ada Car Free Day. Lalu Transjakarta, MRT sampai hari Sabtu minggu depan digratiskan, kata gubernur. Nah, itu yang terjadi, tujuannya sebetulnya mau mengatakan bahwa situasi dikendalikan dan situasi tetap mestinya berjalan, dan Presiden juga sudah menegaskan kalau ada unsur-unsur tadi penjarahan atau apapun, tindak tegas. Nah, ini yang kita harus doakan, karena kita tahu ya berbagai situasi bisa dipakai oleh orang-orang tertentu, pemicunya ya bisa macam-macam, kita tahu di dalam dunia sosmed. Ya sekali lagi kita mesti bijaksana, kita harus menjadi tuan, master atas ini handphone kita masing-masing. Kadang-kadang handphone ini ikut
tidur di sebelah kita. Jadi kekhawatiran berita apapun bisa mempengaruhi kita. Kita mesti menguasai berbagai informasi yang ada. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita untuk senantiasa bergantung, berharap kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kita akan naikkan pujian nomor 2, tadi sudah dinaikkan, mungkin saudara sebagian ada yang belum terlalu familiar dengan lagu ini. Ada satu kata-kata yang indah, bahwa anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita. Selalu saya ingat, anugerah Tuhan dalam setiap kondisi, dalam kelemahan tubuh kita, ada yang lemah tubuh, ada yang menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi di sana tetap ada anugerah Tuhan. Itu yang kita selalu harus rindukan di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, anugerahmu cukup bagiku. Berharga di matamu, ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku, ku berharga di matamu, ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu, ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu anugerahmu cukup bagiku, anugerahmu cukup bagiku. Sekali lagi, anugerahmu cukup bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang selalu cukup bagi kami dalam setiap situasi dan kondisi, dalam segala keadaan hidup kami. Bahkan selama-lamanya anugerah Tuhan cukup bagi kami. Tuhan, kami menyadari hidup dalam dunia ini masih ada kesulitan, ada penyakit, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Itu sebabnya kami setiap hari membutuhkan Engkau, sehingga hidup kami boleh menjadi garam, menjadi terang di sekeliling kami, agar kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun, kapanpun kami ada.
Kiranya Tuhan menyertai kami seperti Tuhan menyertai Paulus dan Barnabas. Tuhan juga menyertai anak-anak-Mu di dalam setiap situasi kondisi yang mereka hadapi. Ada yang sedang menghadapi situasi kondisi ekonomi, ada yang sedang menghadapi situasi penyakit, menghadapi relasi di dalam keluarga. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Engkaulah yang tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu yang hamba-Mu sangat terbatas mengetahuinya. Berapa jemaat Tuhan sedang mengalami kelemahan tubuh, bahkan ada yang masih dirawat di rumah sakit seperti Pak Rudi, suami Ibu Irma. Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Tuhan terus menopang dia. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang menyertai anak-anak-Mu. Berikan mereka keberanian dengan iman kepada Kristus menghadapi segala tantangan dunia ini. Demikian juga dengan bangsa dan negara kami dalam 1, 2, 3 hari dalam minggu kemarin ini menghadapi banyak pergumulan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo dapat mengkoordinasi segala jajarannya untuk tetap memberikan kesejahteraan, keamanan bagi bangsa dan negara ini. Berkati lingkungan sampai ke RT, RW tempat kami tinggal, supaya mereka pun diberikan bijaksana. Dan kami semua tetap boleh bersukacita bahwa hidup kami di tengah-tengah situasi apapun, di sana ada anugerah yang cukup bagi kami untuk menghadapinya. Banyak yang ingin kami doakan, Tuhan ajar kami terus berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.